I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that damn. Bitches on my line, and you know they come strapped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi selanjutnya ya, dari materi penyuluhan yang sebelumnya kita menyambung ke materi terkait dengan jenis-jenis perkawinan. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas tentang pengertian, kemudian rukun, tujuan, hikmah, dan syarat. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis perkawinan. Ternyata ini jenis-jenis perkawinan itu ternyata banyak. Mungkin ada yang tahu selain perkawinan secara resmi, itu ada yang lain tidak. Ada yang tahu mboten jenis-jenis apa? Nikah siri, betul sekali. Nikah siri seperti itu. Kemudian nanti kita juga akan mengulik lagi terkait jenis-jenis perkawinan ini. Ada nanti istilah kawin paksa, kawin lari seperti itu. Nah, langsung masuk saja dari poin pembahasan yang pertama, yaitu jenis-jenis perkawinan. Ini yang pertama ada nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu apa sih? Nikah mut'ah itu suatu akad yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan dengan memakai lafaz tamato atau istimta atau sejenisnya seperti itu. Kemudian yang kedua ada nikah muhalil. Nikah muhalil ini biasanya disebut juga dengan nikah kawin cinta buta. Nah, yang mana seorang laki-laki ini menikahi perempuan yang telah ditalak 3 kali, kemudian selesai masa iddahnya. Nah, selanjutnya menalaknya, kemudian ditalak untuk dengan tujuan untuk mantan suaminya ini bisa menikah kembali dengan mantan istrinya yang sudah menikah itu. Nah, yang ketiga ada nikah siri yang sudah sering terjadi di lingkungan sekitar ya. Nikah siri itu ada pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa memberitahukan kepada orang tuanya yang berhak menjadi wali. Nah, betul nggih? Sesuai dengan realita yang ada di sekitar kita. Kemudian yang ini nikah agama. Nikah agama ini pernikahan yang sempurna, baik akadnya, kemudian rukunnya dan syaratnya itu juga sudah sempurna. Nah, bedanya di sini kalau nikah agama itu tidak tercatat di instansi seperti di KUA maupun di instansi-instansi pencatatan lainnya seperti itu. Kemudian yang kelima ada nikah di bawah tangan. Nikah di bawah tangan ini perkawinan yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki tanpa melalui prosedur yang benar menurut Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tadi. Nah, yang mana nikah di bawah tangan ini perkawinannya ilegal. Nah, tapi kalau menurut hukum Islam ini akadnya ini dianggap sah seperti itu. Cuma ilegalnya itu karena tidak sesuai dengan undang-undang seperti itu. Kemudian yang keenam ada nikah gantung. Mungkin ada yang baru dengar mungkin nikah gantung seperti itu. Nikah gantung ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang mana keduanya ini belum cukup umur. Jadi masih sama-sama di bawah umur seperti itu. Nah, tapi boleh menggaulinya. Menggaulinya itu ketika sudah mencapai umur yang dibolehkan lah, istilahnya sudah cukup untuk digauli seperti itu. Kemudian yang ketujuh ada nikah sesama jenis. Ada homoseks dan lesbian. Sesama jenis ini kalau di Indonesia mungkin sudah banyak terjadi, tapi paling banyak terjadi itu di luar negeri seperti itu. Laki-laki dengan laki-laki, kemudian perempuan dengan perempuan seperti itu. Kalau homoseksual itu berarti menikahnya sesama laki-laki. Kalau lesbian berarti sesama perempuan seperti itu. Yang mana jelas-jelas ini hukumnya dilaknat oleh Allah dan Rasulullah seperti itu kan. Nah, kemudian kalau untuk hukumannya kalau di Arab ini bahkan kalau terjadi pernikahan sesama jenis seperti ini itu hukumannya adalah rajam seperti itu. Kalau di negara Arab itu kan masih menerapkan hukum-hukum seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ini, nah ini kesukaannya bapak-bapak ini biasanya atau para kaum-kaum laki-laki, poligami. Nah, mungkin ada yang tahu poligami itu pernikahannya seperti apa, mungkin bisa menyampaikan poligami. Seperti yang kita tahu di lingkungan sekitar itu banyak sekali yang melakukan poligami. Nah, kalau poligami itu berarti suaminya memiliki berapa istri sih? Nah, berarti otomatis punya lebih dari satu kan ya, lebih dari satu istrinya seperti itu. Kemudian kalau poliandri ini kebalikannya.
poliandri ini itu yang mempunyai banyak pasangan atau banyak suami itu malah yang istrinya seperti itu. Jadi kebalikannya dari poligami. Kemudian kalau monogami ini, nah ini pernikahan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Nah ini yang biasanya kita berlakukan di Indonesia seperti itu. Boleh menambah istri, boleh menambah seperti itu, tapi dengan catatan harus adil. Tapi adil sendiri kita tahu, adil itu kan susah untuk ditegakkan seperti itu. Takutnya nanti malah jadi perselisihan. Kemudian yang selanjutnya ada nikah paksa. Nikah paksa ini sudah jelas nikahnya aja dipaksa, berarti otomatis ini tuh laki-laki dan perempuannya ini menikahnya disesuaikan lah dengan ketentuan pasangan yang dipilih oleh walinya seperti itu. Kemudian isogami. Isogami ini perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang memiliki satu jenis suku, satu etnis, satu tempat tinggal seperti itu. Misalnya ini ada suku Dayak. Nah, suku Dayak ini kalau memberlakukan isogami ini harus menikahnya ini dengan suku Dayak yang di situ, nggak boleh di luar dari suku itu. Kemudian kalau isogami ini kebalikannya dari isogami, berarti menikahnya ini harus di luar dari suku atau etnis yang ada di situ. Misalnya orang Dayak ini menikahnya harus dengan orang yang di luar suku tersebut seperti itu. Kemudian ada nikah gadai. Nikah gadai ini kalau di Indonesia nampaknya jarang terjadi ya, karena ini kebiasaannya orang Arab zaman dahulu, dari mana orang suami menyuruh istrinya untuk bergaul dengan orang-orang yang terpandang atau bangsawan dengan tujuan untuk memiliki bibit unggul dari hubungan tersebut. Yang jelas mana ini hukumnya adalah haram. Masa seorang suami mengizinkan istrinya untuk digauli oleh orang lain seperti itu kan. Kemudian nikah sigar. Nikah sigar ini seorang laki-laki menikahkan seorang perempuan di bawah kekuasaannya dengan laki-laki lain, dengan syarat bahwa laki-laki ini menikahkan anaknya tanpa mahar seperti itu. Nah, kemudian ada nikah kontrak. Mungkin sudah pernah dengar dengan nikah kontrak mungkin. Nah, nikah kontrak. Nikah kontrak ini hampir sama dengan nikah mut'ah tadi yang di awal tadi. Cuma bedanya kalau nikah kontrak ini kan ada batas waktunya seperti itu. Nah, bedanya lagi kalau nikah kontrak ini nggak ada alasan keterpaksaan atas darurat. Nah, kalau nikah mut'ah ini kan dilakukannya karena ada alasan yang darurat seperti sedang perjalanan jauh atau sedang berperang seperti itu. Tapi hukumnya ini ya jelas haram seperti itu. Kemudian yang terakhir ada kawin lari. Kawin lari ini adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan karena tidak direstui orang tuanya, baik tidak direstui oleh orang tua pihak perempuannya maupun pihak laki-laki seperti itu. Akhirnya mereka memutuskan, ayo kita kawin lari aja seperti itu. Biasanya sering terjadi kan. Nah, itu untuk jenis-jenis dari perkawinan. Kemudian selanjutnya ini kita akan membahas terkait dengan definisi yang ada di salah satu rukun tadi, yaitu wali nikah. Nah, wali nikah itu apa sih? Nah, wali nikah itu menurut bahasa ini berarti pelindung atau penolong atau penguasa. Sedangkan menurut istilah ini memiliki beberapa arti. Di antaranya yaitu orang yang menurut hukum atau agama atau adat diserai kewajiban untuk mengurus anak yatim dan hartanya sebelum anak itu dewasa. Kemudian orang soleh yang penyebar agama, kemudian kepala pemerintah dan sebagainya. Kemudian kalau kita kontekskan dengan wali nikah, ini berarti kan artinya dapat disimpulkan bahwa wali nikah adalah wali yang berhak menikahkan calon pengantin antara perempuan dan calon pengantin laki-laki seperti itu. Jadi kalau misalnya wali nikahnya ini nggak ada, otomatis ya nggak sah nikahnya seperti itu. Kemudian apa sih dasar hukumnya? Kok ada wali nikah, harus ada wali nikah itu apa sih dasar hukumnya? Ini dasar hukumnya ini kalau di Al-Quran ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 232, dimana artinya ini, dan bila kamu menceraikan istri-istri kamu lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang di antara kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, itu lebih suci bagimu dan lebih bersih, dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Itu di Quran surat Al-Baqarah ayat 232. Kemudian
Selanjutnya wali nikah ini diatur juga dalam kompilasi hukum Islam, diatur pada pasal 19, yang mana wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Kemudian diatur lagi dalam undang-undang perkawinan lagi, kita balik lagi undang-undang lagi yang nomor 1 tahun 1974. Ini diatur di dalam pasal 6 ayat 2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. Nah, kemudian diatur lagi dalam pasal 26 ayat 1 yang menyatakan perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat nikah yang tidak berwenang, kemudian wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi, dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dan garis keturunan lurus ke atas dari suami, istri, jaksa, dan suami atau istri. Nah, maka dapat diartikan juga kan itu kalau dari bunyi pasal di atas mengisyaratkan bahwa jelas bahwa perkawinan yang tidak diikuti wali maka perkawinannya batal atau bisa dibatalkan seperti itu. Sekian untuk materi penyuluhan berkaitan dengan jenis perkawinan dan wali nikah. Ada kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.